dan kita lanjutkan kuliahnya. Jadi ya ini memang belum ada rekamannya, ya, tapi file-file kuliah udah saya kirimkan di sana. Ya. Entah kalian udah beli buku saya atau enggak apa-apa, saya nggak masalah. Saya dari buku itu juga saya nggak dapat royalti atau apa, tapi ya minimal nama saya terkenal se Indonesia. Jadi di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, begitu di media itu saya lihat begitu ada. Baik, halo, sudah mulai ya. Kita ini laki-laki ini yang kelihatan cuma dua, pakai film hitam terus. Juga yang akan mengerti aslinya juga kalian sendiri. Rizky sama Ilham Ferdia. Iya, kalau Rizky Aziz itu kelas ini ya? Iya, Iya, Pak. yang sakit itunya. Udah sakit. Baik, saya lanjutkan kuliahnya. Ya, silahkan kalau nanti ada yang tanyakan, ya, feel free ya. Sekali lagi ini materi-materi basic ya terkait dengan katakanlah farmasi industri ya. Jadi nanti mata kuliah ini nanti kan memang kalau misalnya saya disampaikan kalau farmaseutika bagaimana menyiapkan resep ya, kalau ini teknik farmasi ini bagaimana kita bukan lagi menyiapkan resep tapi kita create ya, kita membuat suatu produk, suatu sebuah farmasi ya, dan dikaji secara mendalam ya, sehingga harapannya didapatkan ya, produk yang memenuhi syarat sesuai dengan mutu ya. F1, F2, nanti farmasi industri itu bagaimana dalam skala makro ya. Jadi, katakanlah kalau SF1 atau SF2 lebih ke arah bagaimana riset menyiapkan produk yang bagus ya. Kalau industri lebih makro ya, bagaimana scale up-nya ya, gambarannya ya. Bagaimana hal yang perlu diperhatikan ketika membuat produk industri. Baik, jadi hari ini kita akan seperti yang sudah disebutkan di daftar itu sudah bisa dicek ya? Sudah bisa diisi ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip dasar mendesain SDM farmasi. Pekan lalu kita sudah sekilas ya bagaimana kalian ingat kalau kayak gitu ya. Kita terbantu sekarang dengan online offline ini, ada rekaman di sana ya. Jadi pekan lalu diceritakan bahwa tidak ada ya, manusia ya, orang di dunia ini ya, ketika dia mengalami sakit dan ingin mengharapkan kesembuhan, dia langsung minum obatnya langsung. Tidak ada. Ya. Sehingga kenapa muncul sediaan? Ya, di antaranya ya sifat-sifat obat yang kebanyakan pahit, yang nggak enak, sehingga dibuat suatu persediaan farmasi. Nah, pada itu katakanlah latar belakangnya sehingga ya, suatu keharusan ketika kita mau memberikan treatment, memberikan terapi, memberikan pengobatan melalui suatu dosage form, suatu sediaan. Yang harapannya itu dosage form itu adalah ya kayak kendaraan ya, dari zat aktif atau obat itu supaya dia dapat tersampaikan di tubuh kita yang sakit, sel yang sakit, organ yang sakit, sampai di sana nanti dia bisa memberikan efeknya dan memberikan kesembuhan, memberikan efikasi bagi orang yang mengalami sakit tersebut. Nah, sekarang nanti kita akan bagaimana dasar-dasar hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau merancang mendesain suatu SDM farmasi. Ya. 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 Jadi ya di kelas ini atau di kelas yang kelas B tadi saya sampaikan di sana bahwa itu apoteker ya karena ya. Jadi gini,
Tadi sudah saya katakan, kita minum obat itu tujuannya buat apa? Halo, sebelum ke sana. Apa bedanya obat dengan makanan? Yuk, ayo. Apa bedanya obat dengan makanan? Jawab, Pak. Ya, silakan. Andara Suara saya Galuh. masuk kan ya, Pak? Kenapa? Oh, Ya, masuk Andara Galuh. Ya. iya, Pak. Jadi ketika kita minum obat tujuannya mendapatkan efek terapi tertentu, Pak. Efek terapi tertentu. Kalau kita makan atau jadi kalau minum obat ya, padahal tidak semua obat diminum ya. Ya nanti apa-apa. Eh, untuk mendapatkan efek terapi tertentu. Ya. Kalau kita makan atau minum bukan obat, apa yang kita harapkan? Halo? Apa kita Anda kalau jawab lagi nggak masalah. Gimana? Tadi gimana, Pak, pertanyaannya, Ya, Pak? tadi kan Anda Galuh bilang kalau minum obat untuk mendapatkan efek terapi tertentu. Nah, tadi kan saya di awal apa bedanya makan kita makan mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan mengkonsumsi obat. Lalu menjawab mengkonsumsi obat ingin mendapatkan efek terapi tertentu. Kalau kita makan makanan bukan obat atau minumnya bukan obat, tujuannya buat apa? Kalau buat makan makanan kan konsumsi makanan tentunya untuk mendapatkan nutrisi ya, Pak, atau energi gitu dari makanan itu sendiri. Itu sih, Pak. Mendapatkan nutrisi, energi. Ya, kalau nggak makan kita sama-sama nggak makan makanan, nggak makan obat, kita juga bisa mati. Tapi kalau makanan katakanlah jadi mendapat nutrisi, mendapat energi, atau kita ya ya itu ya lapar kita makan, ya, makan makanan, haus kita minum, bukan lapar kita minum obat, ya kan? Apalagi ya, nanti ada tujuan di farmaseutik bahwa obat-obat tertentu minumnya juga harus sendiri ya. Nah itu terus kemudian ya obat memberikan efek terapi tertentu. Makanan tadi kata Andara Galuh juga mendapatkan nutrisi atau energi ya. Kira-kira ya dari sisi standar lebih tinggi mana makanan dengan obat? Makanan, Pak. Lebih tinggi standarnya makanan daripada obat. Oh, lebih tinggi. Hmm. Oh, tentunya obat sih, Pak, karena dia kan harus efek terapinya spesifik ya. Jadi pembuatannya harus benar, harus sesuai dengan yang tujuannya buat apa, mengobati apa. Kalau makanan kan lebih ke arah apa sih ya? Orang-orang sekarang kan cita rasa gitu kan. Terus gimana di lidah gitu. Itu sih, Pak. Nah, baik, terima kasih Andara Galuh. Ya, kata Andara Galuh lebih tinggi standar obat. Makanya kita di sini saya tadi mau deliver ke yang kedua ini. Ya. Sehingga di sini ada sama di makanan juga ada identitas, di obat juga ada identitas, whatever ya produk itu selalu ada identitas. But tetapi ya tadi sudah disampaikan di pengantar bahwa sediaan farmasi ya, kenapa dinamakan sediaan farmasi? Khusus dari sediaan farmasi ini ya kalau kita jadi ya obat ya. Cuman kalau kita lebih konteks lebih khusus spesifik ya sediaan farmasi itu produk farmasi, obat itu zat aktif ya. Sehingga itu produk farmasi identitas produk, efikasi dan kemudian ini suatu persyaratan, suatu standar yang harus benar-benar dipenuhi. Jadi kita membuat obat itu nggak boleh asal. Ya. Membuat ini nggak boleh asal. Nah, ini yang membedakan. Makanya dan ini di Indonesia sampai saat ini brand image apoteker itu tukang obat ini masih melekat sekali. Ya. Jadi ya kalau saya bercanda dengan beberapa kawan ya terkait dengan narkoba ekstasi bilang itu gampang betulnya gitu ya. Itu ilmu kita gitu. Tapi kan kita terikat dengan etika sumpah apoteker, jadi kita nggak mungkin membuat tablet-tablet produk-produk yang narkoba. Ini parameter yang sangat ini ya. Karena apa? Ketika identitas produk kita itu nggak bagus, nggak benar, efikasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kemurniannya melenceng,
itu nanti jadi gini ya, kan sesuai dengan kemungkinan ini nanti tidak semata-mata efek terapinya tidak bekerja, tapi juga dapat memberikan efek yang tidak diharapkan. Makanya kalau Anda ngecek ya, biasanya umumnya lambang-lambang farmasi, lambang-lambang apotek itu kan ada gelas, ya kawan, dililitkan ular. Ya. Jadi pada dasarnya obat itu adalah racun, ya. Racun yang distandarisasi, yang dikrit. Ini kalau racun ini kalau kelebihan, obat pun demikian. Kalau kelebihan bisa overdosis, bisa fatal, letal. Kalau kurang, dia tidak dapat memberikan efek terapi yang diharapkan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sehingga diperlukan investigasi mutu produk, ya. Sehingga kandungan zat aktif atau substansi aktif ya harus diperhatikan. Tidak boleh ada zat atau substansi yang tidak diinginkan. Efikasi dan efek terapeutik harus terjaga sampai tanggal kadaluarsa. Ini tugas kita. Ya. Mana nanti di praktikum farmasi fisika P1 kalian akan dikenalkan bagaimana menguji stabilitas obat. Salah satu ending dari uji stabilitas obat adalah mendapatkan tanggal kadaluarsa. Dan semua ini punya tanggal kadaluarsa. Ya, jadi semua produk farmasi dan farmasi mempunyai shelf life kadaluarsa. Nah, ini bentuk awal umumnya kemarin kita sempat ini kan pupuk kristalin, amorf atau cairan. Dan ini ya terkait dengan sifatnya, rasanya itu sangat-sangat belum pernah kita temukan minum obat dengan bentuk aslinya. Ya. Masih pendahuluan, ya. Jadi di sini disampaikan bahwa ini perlu diperhatikan, ya tadi ada lethal dose 50 per efektif dose 50. Ya. Yang perlu ditekankan di dalam topik ini adalah LD50 per ED50 itu tidak semata-mata tergantung kepada zat aktifnya saja, tetapi juga pada sediaannya. Ya. Makanya next ya, ketika masuk ini sekarang begini, next week kita performulasi akan disampaikan oleh Bu Dwi dari farmasi itu. Berikutnya kita ada formulasi. Bagaimana kita membuat formula, ya bahan-bahan itu kita pilih supaya obat itu yang kita formulasikan dalam produk itu aman, safe, stabil, mutunya terjaga, sehingga begitu diberikan kepada pasien, kepada orang yang membutuhkan, obat ini dapat bekerja seperti yang kita harapkan. Jadi formulasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kemudian sifat suatu zat aktif dapat berubah secara drastis baik di dalam penyimpanan maupun pada penggunaan. Makanya ilmu farmasi itu sangat-sangat ini ya. Ya makanya kita saat ini lagi berjuang supaya ada RUU ya, mungkin ada Dilan ya, itu nanti ada yang aktif sini. Kita lagi berjuang supaya segera dibahas dan diketuk undang-undang praktek apoteker. Karena sini ada penyimpanan maupun penggunaan. Itu apoteker juga berini ya. Jadi ya di sini mulai dari drug discovery sampai drug administration, pemberian obat kepada pasien. Ya. Contoh, suatu zat aktif sensitif terhadap asam, ya, ini harus diformulasikan sedemikian sehingga dapat melewati lambung tanpa mengalami kerusakan. Ini juga nanti perlu diperhatikan bagaimana ketika kita mau memformulasikan atau merancang sekian farmasi. Ya. Ini katakanlah beberapa istilah yang supaya ini jadi zat atau substansi aktif yaitu obat itu sendiri. Ya. Kalau kita belum kenal farmasi, obat itu ya produk. Ya. Tapi kalau di dalam kita sudah masuk ke ranah farmasi, obat itu zat aktif yang memiliki efek farmakologi di dalam suatu organisme, mungkin asli alami, ya seperti ekstrak dari tanaman atau dari kelenjar hewan. Ya. Ada yang sintetis, ada yang dari alam, ya. Kemudian ada yang semi sintetis. Semi sintetis ini sudah modifikasi. Ya. Jadi dia dari alam, kemudian dimodifikasi menjadi semi sintetis. Ya.
Excipient itu bahan pembantu, ya, bahan tambahan farmasi excipient. Ini yang membantu membentuk substansi aktif dan mengawetkannya atau mengatur aksinya. Jadi dan kita semakin ke sini, ya, kalau dulu sekali ya, mungkin orang concernnya ke zat aktif, ya. Tapi saat ini penduduk jumlah manusia semakin banyak, riset juga berkembang, ya. Excipient ini memegang peran yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan ya excipient katakanlah yang dulu dianggap katakanlah kalau dari sisi formulasi dianggap ini, sekarang ada beberapa terapi ya menggunakan excipient. Ya, itu. Terus berkembang. Ya. Excipient itu bahan pembantu. Ya. Excipient atau bahan tambahan farmasi atau bahan pembantu ini tidak diperbolehkan menimbulkan munculnya efek samping. Ya. Efek samping itu sesuatu yang tidak diinginkan. Obat ada efikasi, efek terapi ada efek samping. Namanya efek samping sesuatu yang tidak diinginkan. Dan excipient ini ya seharusnya tidak mengurangi aksi pengobatan. Jadi dia harus jadi dia inert, tapi dia membantu supaya zat aktifnya itu terjaga mutunya stabil, ya, tidak mengalami degradasi dari dosis, ya, atau tidak mengalami degradasi sehingga efeknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini yang perlu dilihat. Bentuk sediaan obat atau farmasi terdiri dari zat aktif atau substansi aktif dan excipient yang kemudian diformulasikan menjadi serbuk, puyer, ada ya, atau serbuk effervescent, tablet. Tahu tablet ya? Halo? Ini sayang sekali. Pak. Serbuk tahu ya? Tahu Bapak. Ya, pasti tidak. Saya itu ingat sekali sampai sekarang ketika bagaimana dulu praktikum membuat serbuk terbagi itu sampai sekarang masih ingat karena ya kita offline ya. Tablet, supositoria tahu? Tahu Pak. Apa itu? Sediaan yang dimasukkan ke dubur atau ini kan Pak apa? Melalui saluran rektal. Ya, Ada juga yang melalui vagina. Beda. Kalau ya. kalau supositoria itu dimasukkan ke dubur atau anus atau rektal. Kalau Oh vagina yang ada vagina ovula ya Pak. ovula. Ya. Dan itu bukan diminum, ya. Itu ya. Itu diminum ya. Ointment, tahu ointment? Ointment itu obat cair oles bukan Pak? Ya. Kayak Kalau di misalkan kita diinggriskan, ointment itu konotasinya ke salep. Ya. Dan memang saat ini sediaan semi solid, sediaan semi padat yang digunakan secara epikutan atau topikal itu banyak sekali. Ya. Jadi tidak hanya ointment, tapi tadi yang mungkin yang dimasukkan antara itu kayak lotion, ya ada ointment, lotion, gel, krim, ya. Tinktura, tahu nggak tinktura apa? Tinktura ini sediaan cair, ya, seperti sirup atau eliksir dan dia bahannya dari alam. Ya. Kemudian jika obat itu sudah dikemas, ya, ini penting juga packaging. Ya. Jadi saya sampaikan kepada kalian, misalkan ada yang senang desain, senang ini ya. Di industri farmasi ada yang memfasilitasi hobi kalian. Ya. Ini mungkin yang kalau yang belum pernah kerja di industri mungkin nggak tahu ya. Ya. Jadi di industri farmasi itu ada khusus yang menangani tentang packaging. Ya. Dan ada ya perusahaan-perusahaan farmasi tertentu dia menggunakan tenaga apoteker sebagai penanggung jawab supervisornya. Nah, dia mengemas kemasannya bagaimana, kemasannya bahannya apa, bagaimana dengan nama dagang harus menjadi sebuah farmasi yang khas, memiliki kekhasan. Nah, itu tadi pendahuluan ya. Ada zat aktif, ada excipient, terus kemudian secara umum bahwa identitas produk, kemurnian,
efikasi harus diperhatikan. Terus kemudian ada jadi gini ya, dan coba katakan mulai dari alurnya. Ya, kemarin tidak ada zat aktif yang langsung diminum. Terus bagaimana obat itu akan nyampe ke dalam tubuh kita? Dibuat sediaan. Nah, itu sediaannya macam-macam. Terus bagaimana misalkan katakanlah paracetamol. Ya, paracetamol kan bentuk sediaannya macam-macam. Ada yang tablet, ada yang sirup, bahkan kemarin saya cerita ada sekarang dalam bentuk permen. Ya, karena dulu dalam bentuk permen. Ya. Bagaimana paracetamol itu dapat bereaksi di dalam tubuh? Kira-kira. Bagaimana paracetamol itu zat aktif itu dia dapat memberikan efek efikasinya ya di dalam tubuh. Lalu, udah dapat farmakologi juga kan, farmakologi dasar farmakologi. Bagaimana kira-kira? Farmaseutika juga sudah dapat di semester 4. Saya ulangi ya. Jadi ya zat aktif ya, ini kan contoh tadi paracetamol sudah dibuat dalam bentuk sediaan tablet dan segala macamnya. Bagaimana paracetamol atau zat aktif ini dapat memberikan efeknya ya, dia dapat menurunkan panas seseorang yang sedang mengalami demam itu bagaimana? Nggak usah panjang-panjang, ini saya ekspektasi saya belum sampai ke absorpsi segala macamnya. Ya. Ini masih ekspektasi dangkal dasar. Ya. Bagaimana? Halo? Melewati proses absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi kan Pak? Ya, itu sudah katakanlah sudah agak katakanlah tahap kesekian. Ya. Tapi di tahap awal apa yang terjadi dengan katakan misalkan tablet yang populer yang familiar. Jadi Andara juga mengatakan diminum ya, tablet yang diminum. Bagaimana paracetamol ini di dalam tablet itu ya, itu dia dapat tadi yang disampaikan oleh Andara mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme. Ya. Apakah langsung tabletnya ini mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme? Melalui saluran pencernaan terlebih dahulu pastinya sih Pak. Waktu tabletnya ini langsung gitu. Bagaimana? Kan diminum kan terus masuk ke tenggorokan, terus itu ke lambung kan Pak. Jadi tabletnya utuh. Dihancurkan ya kalau kita minum utuh sih Pak. Ya, kita minum kan utuh. Ya. Kemudian kalau ketika udah masuk ke ya ini kan mulut nanti lewat ke tenggorokan terus kerongkongan ya sampai lambung ya. Bagaimana nasib tablet kita ini? Halo? Kalau di lambung tuh kan ada enzim ya Pak. Tentunya bakalan hancur sih Pak sama. Hancur. Nah, iya. apakah hancurnya di lambung saja? Ini saya malah ngobrol dengan Andara. Yang lainnya gimana nih? Ya. Nanti Andara kalau keaktifan dapat 100, yang lain nggak boleh protes ya. Saya di awal kan bahwa keaktifan atau ini itu sangat subjektif ya. Dan harus fair. Misalkan ini Andara ngomong terus, masa nanti nilainya disamakan dengan lambung saja. Apakah hancurnya di lambung? Nah, nanti praktekkan ya. Praktekkan di rumah. Andara di kos apa di rumah? Di rumah Pak. Di rumah kan masih Purwokerto? Iya Pak. Oh, Purwokertonya mana? Daerah dekat Pasar Manis. Dengan anaknya dosen unsur enggak? Enggak Pak. Coba nanti praktekkan ya, tidak hanya Andara tapi siapapun. Misalkan punya tablet ya, yang misalkan udah mendekati ED aja ya, kalau tidak murah ya. Lambung kondisinya udah khusus ya. Misalkan taruh aja di air, apa yang terjadi? Nah, itu tadi sebenarnya pengantar saya mau ke sini, nah, biar ada diskusi. Ini. Ya, jadi tadi ya nanti
Jadi dengan tablet itu kita minum, ya, kita bicara di sini pengobatan obat, penghantaran obat konvensional. Konvensional itu yang bahala zaman dulu. Kalau orang sudah bahala, ya. Atau yang umum, ya, sorry, konvensional yang umum kelaziman. Ya. Ini, ya, sistem obat konvensional atau ini immediate release, pelepasan segera, ya. Jadi tadi tablet itu, ya, kalau konteksnya ini adalah konvensional atau immediate release, dia begitu ketemu dengan air, ya, obat itu akan mengalami, dia akan berinteraksi. Ya, farmasifisika kemarin, fenomena antarmuka. Ada tablet padatan ketemu dengan air. Ya, ya. Sehingga dia akan mengalami wetting, terbasahi kemarin. Nah, kemudian begitu dia lepas, ya, pecah, terdesintegrasi, ya, hancur, nah, obatnya perlahan-lahan dia akan keluar dari tabletnya. Kalau obatnya nggak bisa atau obatnya tabletnya itu nggak bisa pecah, obatnya nggak akan bisa memberikan efek. Nah, ini jangan kalah dengan orang-orang penyelundup narkoba. Ya, tahu nggak? Saya nggak tahu kalian ngikutin berita apa enggak. Ada penyelundup narkoba itu, dia menyelundupkan, jadi narkoba-narkoba itu dicetak dalam bentuk tablet, ya, tapi tabletnya dibuat nggak pecah. Nah, dibuat nggak pecah, jadi begitu ditambah masuk ke dalam keluar masuk utuh, ya, narkobanya. Jadi tablet, jadi makanya ini kita konvensional dulu. Jadi begitu ini ketemu dengan air, dia akan berinteraksi, wetting, terbasahi, kemudian tabletnya akan hancur, lepas, ya. Tabletnya akan hancur, obatnya dia akan mengalami namanya difusi, nanti farmasifisika. Dia akan pindah zat aktifnya ini dari daerah konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Solusi, nah setelah difusi disolusi di dalam tubuh ini prosesnya hampir berbarengan, ya, dan circle, ya, difusi disolusi ya, disolusi kelarutan, ya. Kemudian dia setelah difusi dan dia terdifusi membran biologis, baru diabsorpsi, bla 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 bla, obat dapat bereaksi. Ya. Jadi kalau dalam konteks penghantaran obat konvensional, jika produknya itu atau obatnya atau zat aktifnya tidak lepas dari sediaannya, ya dia tidak akan bereaksi. Ya. Ini jawabnya. Dapat terkonsentrasi sistem dengan cepat, bekerja secara terapeutik sedemikian mungkin. Sistem tidak dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Ya, obat cepat dieliminasi dari sistem biologis. Ini lazimnya untuk obat-obatnya adalah yang butuh pengen cepat mari, kalau orang Jawa, pengen cepat sembuh. Contohnya yaitu paracetamol. Orang demam kan, gimana caranya supaya demam cepat turun? Makanya kalau paracetamol mostly sebagian besar, hampir 100% dia didesain konvensional, immediate release, segera lepas. Ya, itu. Terus kemudian apalagi setelah sakit gigi, ya, selain bisa menggunakan paracetamol juga bisa menggunakan AINS atau NSAID, non steroid antiinflamasi berat. Itu juga biasanya harapannya cepat lepas. Ya. Sama ada pertanyaan? Lanjutkan. Kemudian ada non konvensional. Non konvensional ini yang tidak umum. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi, tablet narkoba itu dia non konvensional. Ya, bahkan dibuat sedemikian rupa supaya tabletnya tidak pecah. Nah, itu enggak, katakanlah contoh yang kurang bagus ya, narkoba. Nah, dalam 3 dekade terakhir, ya, bahkan mungkin 4 dekade terakhir, ya, mulai dikembangkan, ya, obat-obat dengan pelepasan obat terprogram. Terprogramnya maksudnya tidak lepas segera, ya, bisa diperpanjang, diperlama, ya, berkelanjutan, macam-macam ini. Ya. Ya. Ini prolong itu diperpanjang, sustain pelepasannya berkelanjutan, ya. Kontrol dikendalikan, delay ditunda, atau juga rapid action.
reaksinya berulang. Tergantung pada formulatornya. Ya. Jadi misalkan nanti Anda misalkan kerja di industri farmasi atau nggak kerja, pengen punya perusahaan sendiri, startup. Nah, ini saya sangat berharap nih waktu itu KWU saya bilang saya ini kan ini karena saat ini kan banyak pemerintah dan juga dunia ini sangat respect terhadap startup. Misalkan ada di antara kalian, Mandar, Arinda, Sarfin, Rizky, Ilham, misalkan bikin startup, ya apa, yang sifatnya apa, dan jadi gini, kalau misalkan kalian ingin bisnis itu yang paling bagus adalah by demand. Misalkan kalian nanti menyebut, wah ini kayaknya lagi banyak yang dibutuhkan ini kalian create. Contohnya misalkan saya ini lintasan pikiran saya sekarang. Sekarang kan bukan sekarang ya orang Indonesia itu kan kecenderungannya pengen glowing, ya, cerah sebenarnya. Ya. Nah, mungkin kalian kepikiran, ya daripada katakanlah setiap hari harus pakai masker segala macam, bla 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 bla. Mungkin enggak ya kita bikin sesuatu yang itu kita memakainya bisa mungkin cukup seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, tapi kita bisa glowing terus. Nah, salah satu metode ini adalah dengan misalkan ini. Jadi kita sustain. Jadi obatnya dilepaskan berkelanjutan. Nah, misalkan didesain 1 bulan, ya. Kita desain, ya, obat itu habis dalam sebulan, sehingga glowing terus selama sebulan. Ya, itu contohnya. Ya. Nah ini kunci pengembangan dari sistem pelepasan yang dikendalikan. Ya, banyak sekali gitu ya. Itu ya di negara maju memang cukup cepat ya karena memang ini sejak tahun 1867 ada collodion coating, ya, salut dengan collodion. Nah ini untuk delay release pelepasannya tertunda dari pil. Ada keratin coating, ya, enteric-coated pills ya, yang disiapkan dengan keratin. Enteric-coated itu dia menghindari lambung, jika dia dapat lepas di usus. Ya. Macam-macam dendrimer produk ya, itu ya, pas macam-macam ya. Dan saat ini karena ya kalau di Indonesia sudah mulai ini, tapi saya juga pernah menemukan ini. Kalau di barat sudah katakan sudah nano medicine ya, dan everything katakanlah hampir semuanya diundukan ke ya, tentunya memang semuanya tidak berkembangan ya. Nih katakanlah sejarahnya nano partikel tahun 73 sudah diundukan ya, tapi terus berkembang, makanya sekarang bentuk nano banyak sekali. Dendrimer ini dendrimer tahun 82, tahun 2006 sudah ada produk dendrimer. Dendrimer itu ini ya ukurannya juga kecil ya, mungkin ukuran nano juga, tentunya biasanya untuk targetnya memang seluler molekuler ya. Nah lanjut kita ke sini ya. Nah terdapat pergeseran paradigma dalam pengembangan obat ya, makanya tadi saya juga itu tadi saya juga baru nguji, dan makanya saya selalu mengendorse pada mahasiswa saya ya, buka mata, buka hati, buka telinga ya, ya sekarang medsos segala macam ya, supaya kita tidak ketinggalan zaman dan supaya pikiran kita bisa mengikuti perubahan zaman ya. Karena kalau kita nggak ngikutin itu nanti, apalagi misalkan kita sok tahu ya, merasa jagoan, merasa tahu segalanya, ternyata dunia luar sudah berubah. Ya, jadi jangan menjadi orang seperti itu. Dan itu saya temukan banyak itu di Indonesia ya kan ya. Dia merasa jagoan, ya, sok berilmu, sok tinggi ilmunya, ya, ngotot, pendapatnya yang paling benar, ternyata di luar sudah nggak begitu. Ya, makanya kita harus ini. Jadi kalau dulu sasaran kerja obat terbatas, sekarang generasi terbaru biologi molekuler, ya. Dan terkini ya riset-riset itu
saat ini kalau di negara luar sana, ya di Eropa, kalau di Amerika, itu sudah biologi molekuler udah bukan lagi ini, tapi sudah common, udah umum. Jadi hampir semua riset arahnya ke sana. Ya. Jadi ya, ya kalau kalian ini kayaknya 2020 belum ada yang follow atau eh, ya follow Instagram saya ya. Ikut inilah ya, follow Instagram saya ya. Kan kalau kalian nggak, saya juga nggak semuanya saya follow back ya, karena saya juga ngapain stalking mahasiswa gitu kan ya. Jadi kalau nggak di follow back kan nggak bisa tahu. Ya. Maksudnya gini, follow, mana saya update status terkait dengan publikasi baru saya ya. Ya itu sepertinya kalau main bola, hasil bermain saya di Champions League ya, di Facebook, dan saya upload di kan connect ya, Instagram dengan Facebook ya, banyak komentar ini. Sebelum saya ke Belanda, saya itu belum pernah riset tentang molekuler ya. Tapi ketika saya di sana, saya dipaksa keadaan, dan sehingga saya mulai dari nol besar tentang bagaimana itu eksperimen molekuler. Sampai di sana, kolega-kolega dulu saya itu, wah, dan you are now master of PCR. You are now master of Western blot. You are now. Apa soalnya? Ya karena di sana tetap cantik sehari-hari. Ya. Itu. Desain obat dulu mendalam, sekarang bahkan dibantu dengan komputer. Ya. Kalau di kita saat ini mungkin baru in yang namanya apa, molecular docking. Ya. Tapi di barat sana udah nggak terlalu ini, ya karena tadi ya, kalau molecular docking atau in silico hanya itu katakanlah teoretik ya. Tapi kalau di sana lebih dari molecular docking. Jadi bagaimana komputasinya, mereka juga lari. Ya. Kira-kira kalau di in vivo kan bagaimana? Ya. Jadi udah tidak hanya semata-mata teoritis. Ya, ini salahnya masih belum. Ya. Sintesis ya dulu satu persatu, sekarang kimia kombinatorial. Bahkan di sana di negara-negara itu produksi molekuler baru, misalnya lead compound, kemudian langsung dibikin sekian ratus, sekian ribu, kemudian baru dites. Jadi evaluasi dulu lambat, sekarang ya ini saya konteksnya di negara maju ya, kalau di Indonesia ini agak ini ya. High throughput screening. Ya. Outputnya sangat, screeningnya sangat cepat ya, dan otomasi. Apalagi sekarang dibantu dengan yang namanya AI ya. Tahu nggak AI apa? AI. AI. Halo? Oh, masih di mute Andara Ilham Gina. Tahu nggak AI Takut apa AI? salah, Pak. Eh? Takut salah, Pak. Apa? AI. Bantuan ini nggak sih, Pak, kecerdasan teknologi ya nggak sih, Pak? Jenis Ya, AI, Artificial intelligence ya, Pak ya? Ya, AI. Jadi sekarang sudah eranya AI, ya, artificial intelligence, ya, termasuk di dalam obat-obatan. Bahkan saya itu sebenarnya pengen salah satu yang punya setelah pulang dari sana ya, saya Belanda ya, sudah saya di Belanda ya. Jadi AI sekarang udah zaman AI, dan sekarang kalau di sana udah mulai namanya 3D printing. Ya. Dan ini nanti ini kalau kita nggak ini 3D printing itu nanti bisa, jadi orang itu bisa membuat obat dengan menggunakan itu sendiri. Jadi nggak perlu ke apotek, ya. Kita bisa punya mesin sendiri, ya. Kita bikin, kalau di sana ada bikin apa, bikin kopi sendiri. Ya. Jadi kalau di sana, kalau di kita sini kan masih ini ya, di sana kan maksudnya warung tidak sebanyak di sini ya. Jadi mesin kopi, ya, kopinya masih bentuk biji-biji. Ya, mesin untuk keluar dari kopi. AI ya, sudah sampai ke sana. Baik, lanjut. Nah, terus ini
ini katakanlah tahapan pengembangan obat yang secara umum ya, secara umum ya. Ada tahapan primer, ada definisi survei pasar, literatur pasarnya bagaimana, pemantapan targetnya, kita mau membuat segmennya bagaimana, pembuatan molekul pengarah unggulan, lead compound, desain dan sintesis obat baru, screening bahan alam, karena kimia, evaluasi aktivitas biologis dan farmakologi dasar, biokimia dan farmakologi, kemudian pemantapan metode evaluasi, ada farmakokimia, fitokimia, ada farmakologi, kemudian standar baru. Ini kalau di kita mungkin termasuk ya banyak di kita ini masih saklek harus urutan begini ya. Tapi kalau di mana di luar sana ini bisa katakanlah bisa tidak berurutan begini ya. Dumping ya, tujuannya sebagai meternya supaya misalnya kita punya asumsi, punya hipotesis produk baru itu bisa segera terrealisasi ya. Kemudian ada tahap praklinis ya, kalau praklinis ini jadi gini, jadi di sana itu untuk riset awal bisa dibilang sangat cepat ya, sangat sporadis ya. Kalau di sini ketika udah mulai masuk ke praklinis dan klinis mereka juga cukup strict ya. Mereka di sana itu sangat menghargai yang namanya kehidupan ya. Makanya kalau di kita di sini ya sekarang ada ini bukan seperti sekarang ya, COVID naik lagi, banyak di kita itu yang mintanya obat-obat yang keras, Favipiravir, Viren, Sedivir, dan segala macamnya. Ya. Padahal belum tentu tubuh kita itu membutuhkan itu. Kalau di waktu saya di Belanda, ya, misalkan kita kena flu biasa, itu kita nggak diberi obat. Itu benar saya rasakan. Udah kamu istirahat di rumah, makanan yang bernutrisi, minum yang sehat, nanti akan sembuh sendiri. Ya. Jadi mereka di sini, jadi kalau praklinis mereka udah strict, ya, ada uji farmakologi, ada evaluasi statistik kimia. Ini yang diceritakan di sini ada tahap awal ini, tahap primer, praklinis ini adalah terkait dengan drug discovery, new entitled drug discovery. Ya. Benar-benar kita itu baru. Kemudian farmaseutika, memantau survei masalah. Tahap klinis mereka juga strict, ya. Fase 1 investigasi keamanan dan toleransi menggunakan sukarelawan sehat. Fase 2 mulai kepada dosis. Fase 3 hasil dan keamanan, launching produk. Fase 4 survei pasca masalah. Ya. Makanya ini agak berbeda kalau terkait dengan COVID. Ya. Vaksin sekarang itu tidak mengikuti prosedur yang reguler seperti ini. Tidak ada percepatan akselerasi karena dibutuhkan. Nah ini yang mulai cerita terkait tadi itu tahapan-tahapan kita mau mendevelop obat. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat suatu produk obat. Ya. Umur pasien, misalkan bayi dan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Ya. Ini untuk anak-anak ya peroral itu mereka sebenarnya bukan ditelan, anak-anak susah untuk menelan. Ya. Sukanya adalah cairan. Ya. Atau takut yang jadi kenyang. Makanya sekarang juga ini salah satu tugas mereka medicated chewing gum. Ya. Jadi permen kunyah tapi untuk obat-obatan. Untuk orang dewasa beda lagi perlakuannya. Makanya kalau Anda lihat ya ya saya nyebut merek Panadol itu bentuk sedianya macam-macam. Ya. Ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang permen. Ya. Nah, lansia balik lagi. Lansia kadang-kadang juga udah malas untuk menelan atau susah menelan. Lansia seringnya mintanya di peroral. Nah. Sedianya banyak digunakan untuk oral, tablet, ya, kapsul, suspensi, emulsi, dan berbagai larutan sediaan farmasi. Ada sirup, tadi ada tinktura, eliksir. Ya. Nah, absorpsi obat yang melalui oral ini ya dapat terjadi pada berbagai tubuh ya, sepanjang saluran pencernaan. Yang obat rektal tadi suppositoria, ya, suppositoria, terus juga sekarang ada cairan, ya, apa namanya kemarin tuh ada ya rektal juga. Ya. Ini lazimnya ya
untuk obat-obat lokal, tapi juga ada yang sistemik, terutama jadi kalau misalkan anak-anak di nanti ya anak bayi ya yang belum susah untuk nelan obat atau diberi sirup juga diberi sirup juga balik ya, maksudnya dimuntahkan kembali. Nah ini diberi supu. Ya, jadi paracetamol, Panadol juga ada yang dalam bentuk supu. Ya. Ini absorpsinya tidak sepanjang oral karena dia langsung tidak mengalami first pass effect. First pass effect itu metabolisme di hati. Ya. Parenteral, nah parenteral itu yang dikatakanlah kalau ini kalian disuntikkan, diinjeksikan. Ya, ada subkutan, intramuskular, atau intravena. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan misalkan tadi ya, jadi gini. Saya teruskan dulu, tapi nanti saya lupa. Kita tadi kayak darah, ya. Ininya minum, ya. Jadi kalau misalkan kita mau pertimbangan desain obat, ya, the most option, the most rute yang paling umum, yang paling populer itu adalah oral. Ya. Ya, makanya tadi diminum Pak, diminum. Jadi ketika kita mau mendesain suatu sediaan obat, ya, the first choice itu diminum. Nah, diminum ikut-ikutan. Dia oral. Ya. Kemudian kalau misalkan ternyata obat ini punya sifat bla 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 yang sulit untuk diberikan secara oral, baru dipikirkan tadi ada rektal, ada parenteral, ada epikutan, based on dari zat aktifnya. Ya. Makanya next nanti ada performulasi. Ya. Nah ini perlu dipertimbangkan. Ya. Ini parenteral ini dengan diberikan disuntik, absorpsi parenteral ini jauh lebih besar, lebih cepat dibandingkan dengan oral. Karena untuk parenteral ini tidak mengalami fase tadi disintegrasi, liberasi, absorpsi. Mereka parenteral tidak melalui itu. Tapi begitu disuntikkan, dia langsung didistribusikan. Karena dia langsung ke darah, apalagi kalau intravena, cepat sekali. Nah, ini parenteral, ini umumnya digunakan untuk butuh yang buat pasien yang butuh terapi cepat, ya, dan pasien yang tidak bisa menelan. Ya, umumnya misalkan ini pasien-pasien yang dirawat di ICU yang nggak sadar, itu parenteral. Ya. Epikutan itu tadi yang lokal atau topikal, ya, antiseptik, antifung, anti radang, sediaannya macam tadi ada ointment, lotion, krim, ya, dan lain-lainnya. Nah, pertimbangannya itu jadi ketika kita mendesain pertimbangan hal itu. Kemudian tadi ini ada pertimbangan biofarmaseutik. Nah, bioavailabilitas itu tadi berapa banyak zat aktif yang ada dalam darah. Ya. Kemudian jadi bioavailabilitas itu berapa banyak ya, dengan melalui tahapan disintegrasi, liberasi, disolusi, absorpsi, distribusi, metabolisme, ya itu berapa banyak jumlahnya yang sampai di dalam darah. Jadi itu bioavailabilitas. Dan untuk yang oral ini sangat pemberian secara oral sangat mempengaruhi kondisi. Dengan panjangnya rute itu sangat mempengaruhi bioavailabilitasnya. Kemudian flora usus, enzim makanan dan minuman merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsistensinya. Makanya ya kalian misalkan ada misalkan mau makan atau minum apa, ada batasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sebelum makan, setelah makan. Itu karena ini. Nah, ada yang dipengaruhi oleh makanan, minuman, enzim. Ya, makanya itulah farmasis ya, harus tahu tentang itu. Kemudian perkembangan biofarmaka yang lain pada saat ditelan melewati anatomi dan lingkungan fisiologis yang sangat berbeda dalam perjalanan. Saluran pencernaan kita ini panjang sekali. Ya. Nilai pH, misalnya perubahan dari pH 1,3 di perut menjadi 5-7 dalam duodenum dan 7 hingga 8 di dalam ileum. Respon lokal spesifik bisa berubah secara drastis dari perut hingga usus kecil, di mana proses absorpsi terjadi. Ya, ini pertemuan biofarmasika tadi, pemberian oral, pemberian rektal, saluran pencernaan, lambung dan usus. Tapi dia tidak, kalau yang rektal dia tidak melalui hati. Ya, saluran pencernaan, lambung dan usus.
Injeksi intravena langsung disirkulasikan, sistem sirkulasi intramuskular, injeksi subkutan, jaringan sirkulasi balik tempat metabolik dan ekskresi. Ya. Jadi obat itu dapat memberikan reaksinya ya dalam proses ketika di ya tempat obat itu bereaksi, ya. Misalkan di lambung, di usus, atau di jaringan-jaringan yang saya lakukan. Ini pertemuan biofarmaseutik ya. Perlu diperhatikan terkait dengan fisikokimia sediaan atau sifat zat aktifnya ya. Bagaimana ketika dia ini dengan asam, terus kemudian makanan itu menentukan makan minuman, dan ini perlu diinikan ya. Saya sampaikan juga ketika keluar biofar ya. Jadi ya kalau selama ini kita mendapati misalkan beli obat ya hampir selalu kan diminum setelah makan 3 kali sehari ya enggak, padahal tidak semua obat itu demikian. Dan based on my experience, berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan katakanlah yang saya baca-baca, ternyata minum obat yang baik supaya dia dapat memberikan efek terapi yang baik berdasarkan pertimbangan biofarmaseutika, itu bukan ketika langsung setelah makan, tetapi ketika perut kosong. Cuman kenapa setelah makan? Karena jadi kalau misalnya yang baik itu adalah 1 atau 2 jam setelah makan. Jadi lambung sudah bekerja mencerna makanan, perut kita nggak kosong-kosong banget, diberi obat sehingga absorpsinya menjadi lebih bagus. Itu. Ya. Kalau setelah makan langsung, nanti pencernaan dan metabolismenya akan terganggu dengan tubuh metabolisme mencerna makanan. Ya. Jadi tidak mengherankan bahwa konsentrat obat yang terdapat dalam darah dapat sangat bervariasi tergantung pada isi lambung ketika diberikan. Nah ini makanya ini kalian baru kan, ya. Makanya ada misalkan Andara ya minum Panadol 1 jam sembuh, Arinda minum Panadol sembuhnya 2 jam setelah itu. Nah itu karena memang kondisinya beda-beda. Ya, ini perkembangan biofarmaseutika. Ya. Terutama untuk pemberian secara oral. Tadi karena dia panjang sekali. Ya, gitu. Jadi agak dengan parenteral. But jadi the most popular route is oral. Itu yang perlu diingat. Ya. Ini gambar 12.3 nanti ada di bawahnya. Bagaimana perut kenyang itu dapat menunda kedatangan zat aktif dalam darah. Ya. Karena semua isi perut masih tersisa lebih lama. Sehingga dalam kondisi seperti ini, senyawa sensitif asam dapat rusak lebih parah daripada yang terjadi dalam perut kosong. Dan karena itu hanya tersedia untuk absorpsi dari usus dalam jumlah kecil. Nanti di gambar 12.3a. Ini dari gambar 12.3 ya, konsentrasi senyawa aktif dalam serum setelah pemberian 500 mg erythromycin stearat dalam 20 ml air. Ya. Dalam 20 ml air tandanya segitiga, 250 ml air persegi panjang, 250 ml air setelah makan yang mengandung karbohidrat tinggi, dan 250 ml air setelah makan dengan lemak tinggi, dan 250 ml air setelah makan dengan kandungan protein tinggi. Bisa dilihat sini. Ya. Profilnya beda-beda, profil bioavailabilitasnya. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau begitu Pak, minum obat yang baik bagaimana? Tadi perutnya jangan terlalu kosong, ya. Idealnya perutnya kosong, ya. Tetapi kalau misalkan perut kosong dan misalkan kalian punya emah, itu sangat tidak disarankan. Makanya lebih baik makan tapi secukupnya, ya. Dan perutnya tidak terlalu penuh. Supaya apa? Supaya jumlah obat di dalam serum kita, dalam darah kita itu tinggi. Nah, ini maksudnya. Ini yang bulat ini kan kotak dalam air, ya dalam air paling tinggi, ya berarti makanya minum obat yang paling ini adalah dengan air karena dia netral. Ya. Di bawahnya jumlah airnya lebih kecil. Ya. Bawahnya lagi ya ini crowded ini yang mengandung karbohidrat tinggi, protein tinggi, lemak tinggi. Ya. Gitu. Jadi, nah, nanti kalau kalian desain obat, ya
Ini kan kalau ini kan tataran kita menyikapi grafik ini bisa dari perspektif kita mengkonsumsi obat. Jadi harus begini begitu. Jadi kalau bisa perutnya kosong, ya, tapi tidak kosong-kosong banget. Tapi dari perspektif kita formulator, itu challenge bagi kita. Misalkan bagaimana kita membuat obat, ya, tapi tidak dipengaruhi oleh kandungan makanan. Itu berat sekali. Ya. Maksudnya kita dari perspektif. Nah ini tadi gambar saluran pencernaan, banyak sekali ya. Usus itu banyak sekali meliuk-liuk. Ya. Jadi ini ya, yang menyebabkan bioavailabilitas obat secara oral itu banyak pertaruhannya. Fisikokimia itu dari fisika dan kimia. Ya. Ada yang pengaruhnya ada kelaratan kecepatan disolusi. Ya. Ya. Kelaratan obat pada pH 2 akan langsung berpengaruh pada formulasi dan oral dan parenteral. Obat dengan kelaratan buruk dalam media asam akan berakibat ketersediaan hayati atau bioavailabilitas yang buruk karena memiliki pergantungan ya, terhadap proses absorpsi pada disolusi dalam cairan lambung. Disolusi adalah persyaratan tadi saya sampaikan disolusi. Disolusi itu melarutnya obat ya. Begitu obat lepas dari sediaannya, dia nanti akan melarut kepada cairan saluran pencernaan. Ya. Ya. Jika disolusinya tidak sempurna, maka nanti absorpsinya juga tidak akan sempurna. Ya. Masih kelaratan dan kecepatan disolusi, ya. Ya kelaratan dalam air yang rendah tidak selalu merupakan keterbatasan, karena bisa jadi tergantung. Misalkan kita mau sustain release, ini bisa jadi modal, ya, karena dia kelarutannya rendah. Tapi kalau kelarutannya tinggi, kita mau ke sustain release, betul treatment tersendiri. Nah ini makanya hal-hal tersebut harus diperhatikan ketika kita mau membuat suatu sekian. Ya. Penundaan pelepasan obat secara oral dapat dicapai jika obat ya berkelaratan rendah dikombinasikan dengan pembawa yang memiliki kemampuan diabsorpsi sebanyak saluran cerna. Penundaan pelepasan jalan parenteral dapat dicapai dengan pemeriksaan intramuskular. Nah, jadi kalau mau cepat intravena, kalau cepat tapi agak lambat intramuskular. Ya, kenapa? Karena obat akan mengendap dari pembawa dan membentuk suatu reservoir dapat tersediaan dengan pelarut minyak yaitu emulsi. Nah, ini cukup banyak hal yang perlu diperhatikan ketika misalkan nanti ini ya mau mendesain, mau membuat suatu sekian farmasi. Ya. Masih fisikokimia ada koefisien partisi ya, antara barrier lipid, ya, minyak dan media fisiologi air. Ya. Ini koefisien partisi ini berpengaruhnya dengan difusi. Difusi jadi dari cairan gastrointestinal, nanti dia akan berdifusi melewati membran biologis. Nah, ya, misalkan katakanlah di perut atau di lambung, ya, obat itu akan mengalami difusi melalui mukus lambung, mukus usus. Nah, itu koefisien partisi berpengaruh di sana. Stabilitas dan atau kecepatan penguraian dalam cairan fisiologis. Ya. Ada obat yang mudah terdegradasi dengan asam lambung, ada yang tidak. Ya. Ada yang itu perlu diperhatikan. Misalkan kita punya obat, dia diabsorpsi maksimal di usus, sementara dia mudah terdegradasi dengan asam lambung. Nah, muncullah salut enterit. Usus kan ada usus kecil, usus halus, usus besar. Usus besar lebih di bawah karena mendekati anus. Diabsorpsinya bagus di sana. Tapi kita harus berpikiran bagaimana caranya supaya obat ini aman melewati dari lambung sampai usus kecil, usus halus, sampai aman di usus besar. Itu harus diperhatikan. Ya. Fisikokimia terhadap aktivitas metabolik, ya, hingga secara oral dapat pada elemen lambung, mukosa lambung dan hati, ya, dapat dioptimalkan untuk mencapai ketersediaan hayati itu bioavailabilitas. Ya. Nah tadi itu, jadi jumlah obat dalam darah. Ya. Nah sekarang masuk ke pertimbangan formulasi. Ya. Udah agak mengerucut. Tadi kan melambiar ya pendahuluan, terus pengantar obatnya bagaimana, terus fisikokimianya bagaimana, terapeutiknya bagaimana, biofarmaseutikanya bagaimana. Sekarang kayak ini. Bagaimana kita memformulasikan? Nah, yang pertama, tentukan kita mau membuat rute apa pemberiannya. Tadi saya sempat mengatakan the most popular route is oral. Oral, Pak.
Cari nanti cepatnya bagaimana. Oh, ternyata agak berat. Harus cari rute pemberian yang lain. Ya, itu. Makanya sampai sekarang salah satu big challenge adalah bagaimana ada sediaan insulin tapi diberikan secara oral. Ya. Setelah menentukan rutenya, dosis obatnya bagaimana? Kenapa? Karena dosis obat oral itu berbeda dengan dosis obat rektal, beda dengan dosis obat topikal. Nah, kemudian penelitian komponen formulasi yang akan digunakan, eksipien yang akan kita gunakan apa saja. Nah, berikutnya menyusun formulasi secara teoritis. Ya, zat aktifnya kita kaji nanti next performulasi sifatnya bagaimana. Kemudian kita cari eksipien, ya. Kemudian kita formulasikan. Kemudian pengembangan formula diawali dengan skala laboratorium, skala kecil dulu. Untuk tablet atau kapsul 5.000 sampai 10.000 unit. Untuk cairan 5 sampai 10 liter. Ya. Kemudian berikutnya scale up menjadi skala pilot, maksimum kelipatan 10 dari skala laboratorium. Ya, kalikan 10. Selanjutnya ditingkatkan menjadi skala industri atau pabrik. Produksi maksimum kelipatan 10 dari skala pilot. Selama peningkatan skala, kemungkinan dapat terjadi penggantian alat atau teknologi manufaktur dan penyusunan formula. Ini di sini. Kalau berbicara di farmasi industri, ini ada kelanjutannya. Jika ada perubahan alat atau teknologi atau apa, harus dilakukan validasi ulang. Nah, but di sini kita nggak bahas validasi. Cukup di sini aja dulu, ya. Bahwa ada penyesuaian kalau misalkan ada perubahan-perubahan alat atau bahan yang digunakan. Perkembangan teknologi ya untuk formula skala laboratorium, skala pilot dan itu sering berbeda, harus selalu dilakukan optimalisasi, validasi. Ya. Nah, perkembangan teknologi, tapi di sini kita belum concern ke validasi. Ya. Di sini cuma tuliskan salah satu persyaratan gambar pertama. Kalau terkini untuk validasi tidak cukup dengan hanya demikian. Kita berkembang lagi lah. Tapi ya di sini kita tidak akan bahas itu. Ya, nanti di farmasi industri tentang validasi. Ya. Kemudian karakteristik mesin produksi, ya, terutama yang memiliki kecepatan tinggi perlu dipahami dengan baik karena harus produksi. Kemudian pendekatan melalui alat, ya, pengotoran pelepasan obat sering diperlukan. Ya terkait tadi menyebut alatnya kan tentu berbeda, ya pendekatannya. Pendekatan cara mengurangi efek samping obat, ya dapat dilakukan dengan pilocarpine exposure, ya alat berbentuk lecat. Ya ini terkait misalkan untuk di mata, lencak kontak dalam kantong bawah air mata akan lepas pilocarpine secara kontinu pada kecepatan 10 atau 20 mg per mililiter selama 1 minggu untuk pengobatan glaukoma. Prodrug, tahu nggak apa itu prodrug? Apa prodrug? Obat yang aktif setelah dimetabolisme bukan Pak? Ya, nilainya buat Andara semua ini. Kalau dinilai Andara udah dapat berapa tadi? Lebih dari hampir 1.000 ya. Ya. Jadi prodrug itu pro itu sebelum drug. Jadi dia itu akan memberikan efeknya ya setelah dia dimetabolisme dalam tubuh. Hanya prodrug. Nah, ini juga bisa dijadikan pendekatan ya. Terutama apa? Makanya kalau kemarin kalian masih ingat ya ada satu obat, satu zat aktif ya, dia bentuk sediaannya macam-macam gitu. Ya. Jadi senyawa tertentu ya, tentunya melalui riset yang panjang. Ya. Contohnya yang paling simpel ya sebutkan produk itu ya, ya. Chloramphenicol. Ya. Tahu nggak chloramphenicol? Apa itu? Chloramphenicol suatu antibiotik. Ya. Iya, umumnya orang kena sakit tipes seringnya diberi sirup chloramphenicol atau whatever jika dia terindikasi infeksi apa chloramphenicol yang pure chloramphenicol saja itu pahitnya luar biasa sehingga para peneliti mengembangkan ya dikembangkan dan ditemukan namanya chloramphenicol palmitat. Nah chloramphenicol palmitat ini prodrugnya dari chloramphenicol. Jadi chloramphenicol palmitat dibuat sirup, ya, sirup kering atau sirup biasa, ya. Kemudian begitu diminum di dalam tubuh
palmitatnya ini misah, ya terlepas ya, dari kloramfenikolnya, dan kloramfenikolnya ini yang memberikan efek. Nah ini ada ini kloramfenikol ya. Ya, itu produk, itu juga dijadikan pendekatan ya. Nah, ini bagaimana rencana kerja pengembangan produk. Ya, ini biofarmaseutik, reformulasi, produk, desain produk, produk optimisasi, desain proses, optimisasi proses, skill up, ada fase 1, fase 2, fase 3. Nah, setelah fase 3 mulai siap-siap untuk diregulasikan. Ya, ada validasi proses di sana. Ini mungkin saya cerita, ini sudah masuk juga ke ranah industri ya. Ya. Tapi ini cukup dikenalkan ya. Kajian mendalamnya tidak akan sudah, tapi di industri dibahas ini bagaimana kita melakukan validasi proses, bagaimana IPC, bagaimana mengoptimisasi produk ya. Ya. Nah, ini yang perlu diinginkan ya. Keberhasilan pengembangan produk terkait dengan tumbuk yang bagus dimanapun itu ya. Tapi ya dimanapun itu termasuk di industri farmasi ya, itu butuh tumbuk ya. Makanya ya saya termasuk yang menyarankan bahwa selama kuliah kalian harus punya aktivitas yang itu dapat mendevelop diri kalian, namanya character building ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak hanya katakanlah mampu sendiri, tapi kalian juga mampu bekerja sama. Pengembangan produk memerlukan multidisiplin, melibatkan ya, gambar tadi itu validasi proses itu kita nggak bisa sendirian ya. Misalkan katakanlah kita nanti Andara misalkan nanti kerja di industri bagian R&D, ketika mau melakukan validasi proses butuh orang produksi, butuh orang QA, butuh orang QC, jadi nggak bisa sendirian. Jadi nggak mungkin ya kalau kita sekali apa-apa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada mau ditanyakan.